ada di rumah, apa kabarnya? Kalau Kiki sih baik-baik, sehat nih. Udah siap kan buat ibadah sekolah minggu hari ini? Kali ini kalian bakal ditemenin sama Kakak Reni dan juga Kiki dia. Yuk kita mulai. Yuk, yang udah siap, jangan lupa kita tepuk tangan. Kita mau mulai ibadah ini. Kita nyanyikan hari ini harinya Tuhan. Pujian yang kita yang ketiga, betapa dalamnya. Asik nih Ki. Ayo Kakak Deswan. Begitu besar kasih tak tercurah di dunia. Kasihmu yang tak mulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, oh.
mau cinta Yesus. Silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Yuk adik-adik, kita mau berdoa, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tutup matanya, lipat tangannya ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap yang firman kami dengar bisa tertanam dan menjadi kekuatan bagi kami. Tuhan Yesus, berkati kakak Adis yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Pasti penuh dengan sukacita dong, sekalipun kita nggak bisa beribadah di gereja, tetapi kita bisa beribadah dari rumah. Oke, hari ini kakak mau menyampaikan firman Tuhan, tapi sebelum itu kakak mau tanya dulu, ada yang tahu nggak sih yang termasuk hewan buas itu apa aja? Bisa tolong kakak sebutin? Harimau. Yang pertama harimau, terus apa lagi? Ada ular, wah ular berbisa ya kan ya. Terus ada lagi semacam harimau, ada yang tahu adik-adik? Singa kakak. Iya betul sekali, singa. Oke, hari ini kakak mau bawain firman Tuhan yang ada hubungannya sama singa. Kira-kira ada yang tahu nggak kakak mau cerita firman Tuhan apa? Iya betul sekali.
ceritanya kakak hari ini mau bawa firman Tuhan tentang Daniel di gua singa. Ayo kita mau buka Alkitab kita di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-28. Panjang sekali adik-adik, tapi nanti adik-adik baca di rumah aja ya. Oke, di situ judulnya tentang gua singa. Nah, adik-adik, pada waktu itu ada seorang raja yang baru saja dilantik. Nah, kalau di negara kita kan namanya presiden, tapi pada waktu itu sebutannya adalah seorang raja. Ada seorang raja yang baru dilantik, namanya Raja Darius. Nah, Raja Darius ini dia memilih orang-orang untuk membantunya. Nah, salah satunya adalah Daniel adik-adik. Adik-adik tahu gak sih Daniel itu? Kakak bacain ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-4. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggung jawab supaya raja jangan dirugikan. Ayat yang keempat, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya di atas seluruh kerajaannya. Nah, adik-adik tahu nggak? Daniel adalah orang yang takut Tuhan. Dia adalah orang yang rajin berdoa kepada Tuhan. 3 kali sehari dia selalu berdoa dari sejak dia muda sampai dengan masa tuanya. Luar biasa bukan? Nah, adik-adik, kakak juga pengen seperti itu. Tapi kakak yakin kalian juga rajin berdoa kan tiap hari. Bukan hanya rajin berdoa aja, tapi harus rajin baca Alkitab. Dan di sini dikatakan karena Daniel adalah orang yang takut akan Tuhan, dia lebih pintar, lebih pandai, pokoknya paling luar biasa di antara pejabat-pejabat yang lain. Sampai akhirnya pejabat-pejabat yang lain benci sekali sama Daniel ini. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan juga seperti itu. Kalau kita rajin berdoa, rajin belajar, rajin baca Alkitab, kita juga akan menjadi anak-anak yang pandai, anak-anak yang pintar, anak-anak yang berprestasi di sekolah. Oke, jadi harus rajin berdoa dan rajin baca Alkitab supaya kita bisa pintar kayak Daniel. Nah, setelah itu ketika pejabat-pejabat yang lain tidak menyukai Daniel, mereka datang kepada raja untuk membuat undang-undang atau membuat peraturan. Nah, peraturannya isinya ada yang tahu nggak adik-adik? Jadi isinya itu bahwa selama 30 hari orang nggak boleh beribadah, siapapun yang masih ada di kerajaan nggak boleh beribadah kepada Tuhan. Mereka nggak boleh berdoa kepada Tuhan. Pokoknya nggak boleh datang kepada Tuhan. Dan mereka cuman boleh menyampaikan doanya, permohonannya kepada raja saja. Akhirnya raja membuat peraturan baru, membuat undang-undang yang baru. Dan adik-adik tahu nggak, peraturan itu nggak boleh dicabut lagi, adik-adik. Wah, karena si raja sayang banget nih, Raja Darius sama si Daniel. Dia berpikir nih, waduh, gimana ya caranya, gitu kan? Nah, adik-adik, ketika peraturan itu sudah dibuat, adik-adik tahu nggak? Daniel tetap beribadah kepada Tuhan. Dia tetap berdoa 3 kali sehari kepada Tuhan. Dia nggak takut peraturan raja, gitu kan? Dia tetap berdoa. Pada suatu kali pejabat-pejabat yang lain, dia tahu mereka mendapati Daniel sedang berdoa kepada Tuhan. Akhirnya mereka melaporkan kepada raja. Mau nggak mau, raja harus menangkap Daniel. Adik-adik tahu nggak yang terjadi? Akhirnya Daniel ditangkap dan dimasukkan kemana adik-adik? Iya benar, ke dalam gua singa. Waduh, serem sekali ya adik-adik. Gua singa, pasti banyak sekali singanya di situ. Nah, ketika Daniel sudah ditangkap dan dimasukkan ke gua singa, raja sedih sekali karena raja sayang banget sama si Daniel. Raja mencari akal, waduh gimana ya caranya untuk membebaskan si Daniel ini. Sampai akhirnya raja berkuasa.
sehari semalam itu raja berpuasa, malam dia juga nggak bisa tidur. Dia memikirkan, waduh, kira-kira Daniel mati nggak ya? Kira-kira Daniel sudah dimakan singa nggak ya? Karena di gua singa itu singanya pada lapar semua adik-adik. Tapi luar biasanya, adik-adik tahu nggak? Kira-kira Daniel mati nggak? Pada keesokan harinya, ketika sudah pagi, raja datang ke gua singa itu. Dia panggil nama si Daniel. Daniel, apakah engkau masih hidup? Nah, luar biasanya adik-adik, Daniel menjawab dari dalam, ya tuanku raja, aku masih hidup, gitu kan? Daniel bilang, Allah yang aku sembah, Allah yang aku percaya, dia mengirim malaikat-malaikatnya untuk menutup mulut singa sehingga mereka tidak memakan aku, dan akhirnya aku selamat. Wow, luar biasa kan adik-adik? Kita baca di ayat yang ke 22 ya, ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-24. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Ayat yang ke-24, lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Wah, luar biasa ya adik-adik. Tuhan itu sanggup menyelamatkan kita dari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Bukan berarti kita terbebas dari masalah, bukan berarti kita bebas dari bahaya juga, tetapi kita tahu bahwa Tuhan selalu melindungi orang-orang yang percaya kepadanya. Nah adik-adik, hari ini jangan takut. Kalau mungkin hari ini adik-adik punya masalah, oh ya kak punya masalah, mungkin karena kita hari ini adik-adik nggak bisa sekolah di rumah, nggak bisa sekolah kan, harus sekolah di rumah. Tapi percayalah, Tuhan itu selalu menolong kita. Karena kita anak-anak yang takut akan Tuhan, kita anak-anak yang percaya kepada Tuhan, Tuhan selalu ada untuk kita, Tuhan selalu menolong kita tepat pada waktunya. Jadi adik-adik ingat ya, sama seperti Daniel yang takut akan Tuhan sejak dia masih muda, hari ini kita juga mau belajar ya adik-adik, kita mau percaya sama Tuhan, rajin berdoa kepada Tuhan dan rajin baca Alkitab. Oke adik-adik, nah mungkin demikian firman Tuhan yang kakak Adi sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ada doa nggak? Ada doa. Oh iya udah. Doain. Oke, kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Ajar kami menjadi seperti Daniel. Semenjak dia masih muda, dia menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang rajin berdoa. Kami juga ingin seperti itu. Kami ingin menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik yang saat ini sedang menonton video ini. Biarlah Tuhan boleh memberkati kesehatan mereka, Tuhan berikan hikmat, kepandaian yang daripada Tuhan. Untuk adik-adik kami yang sudah lulus sekolah juga, biarlah Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka untuk mereka melanjutkan ke tingkat selanjutnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih ya adik-adik untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.